Halo semua, jumpa lagi dengan saya di Gaza Gaming. Di video kali ini kita akan ngebahas masalah, bukan masalah sih, tentang Kingdom 3165 yang akan memasuki KVK ya. Kali ini Lilith telah menentukan lawan-lawan yang mana saja untuk dipertemukan dengan Kingdom 3165. Nah ini dia. Sekarang kita udah masuk fase pengumuman ya guys ya. Fase pengumuman. Kita akan lihat lawan ditemukan. Kita akan lihat siapa-siapa saja. Di kesempatan KVK kali ini, Kingdom 3165 akan memasuki KVK yang berjudul Gelombang Peperangan. Itu terdiri dari jumlahnya 4 camp, durasinya 50 hari. Kerajaan yang terdaftar 217, tapi kita nggak mungkin melawan 217 ini. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Kita ada, kebetulan sekali ya, Kingdom 3165 ada di camp api. Biasanya sih yang ada di camp api ini biasanya di sama Lilith itu dijatuhkan camp yang kuat gitu. Camp yang kuat biasanya. Kalau nggak camp api, kalau nggak camp angin yang kuat itu. Antara dua itu biasanya. Di sini kita satu camp ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kingdom guys. Dalam satu camp itu kita ada 6 kingdom. Di camp api ya ada 6 kingdom. Kita lihat di camp airnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 6 kingdom juga. Camp tanah sekarang camp tanah. Sama juga ada 6 kingdom camp tanahnya. Sedangkan di camp angin ada 6 kingdom juga. Nah, sekarang kita lihat kingdom mana-mana saja yang ada di camp api. Oke. Untuk pertama nih di camp api ini ada kingdom 1506. Terus ada 2345. Terus ada 2756. Kemudian kingdom saya sendiri 3165. Yang kemudian ada 3227 dan terakhir 3779. Adakah kingdom kalian di yang telah saya sebutkan ini? Semoga kita bisa satu camp. Kemudian di camp air, kingdom ini terdiri dari 1414. Sepertinya ini kingdom kuat, 1414, nomornya cantik lagi. Terus 1443, kemudian 2376, selanjutnya 3075. Terus ada kingdom 3694 dan terakhir 3859. Itu di camp air ya guys ya, kingdom-kingdomnya yang di camp air. Selanjutnya kita akan melihat camp tanah. Camp tanah terdiri dari 6 kingdom juga. Yang pertama adalah kingdom 1480. Kemudian ada 1641. Selanjutnya 2307. Kemudian 3229. Lalu 3550. Dan terakhir 3360. Itu kingdom-kingdom yang ada di camp tanah ya guys ya. Kingdom-kingdom yang ada di camp tanah. Lalu kita akan melihat camp anginnya. Camp anginnya terdiri dari 6 kerajaan juga sama. Yang pertama ada 1565. Lalu 2143. Terus 3009. Lalu 3606. Terus 3699. Terakhir 3795. Itu kingdom yang ada di camp anginnya guys ya, camp angin. Jadi untuk sampai video ini diturunkan tuh kita belum tahu ya guys ya. Kita belum tahu camp kita ini akan berkoalisi dengan mana. Apakah camp kita ini akan berkoalisi dengan camp tanah sesama di atas kan, atau kingdom kita ini akan berkoalisi dengan camp air sesama di sebelah kiri. Kita belum tahu nih ya formatnya gimana, mau atas bawah perangnya atau kiri kanan gitu. Sampai saat ini belum tahu. Ntar akan saya publikasikan kalau sudah ketahuan ya guys ya. Tunggu saja kalau soal itu ya.
akan saya publikasikan. Sejujurnya ini hal yang paling saya tunggu-tunggu sih. Hal yang paling saya tunggu-tunggu setelah off season, setelah hanya berada di Kingdom aja gitu kan, tidak masuk ke medan pertempuran selama 2 bulan lebih. Itu sangat membosankan, sangat-sangat membosankan, benar-benar sangat membosankan. Hampir kering semangat main Eroka ini gara-gara off season selama 2 bulan lebih. Benar-benar luar biasa. Akhirnya datang juga yang tunggu-tunggu ya guys ya. Mungkin di kesempatan video berikutnya mungkin akan sedikit dibahas atau bisa jadi akan kita bahas saat ini juga gitu kan tentang peta kekuatan dari camp-camp ini. Kita akan coba ngebahasnya mungkin nanti ya. Saya coba analisis sebentar. Kalau udah ketahuan, ntar akan saya publikasikan. Oke, sebentar. Oke guys, mungkin setelah saya pikir-pikirkan video tentang analisis peta kekuatan masing-masing camp ini mendingan saya taruh di video yang terpisah ya guys ya. Sekarang kita sedikit ngebahas aja kekhawatiran kita sebelum masuk map KPK ini. Seperti biasa satu yang kekhawatiran aku yang paling besar ini. Di antara camp-camp yang ada di camp api ini, aku takutnya ada kerajaan yang aku khawatirin ya, bukan takut sih, khawatir gitu. Ada kerajaan yang mengatakan dia lagi KVK recovery. Nah, itu dia. Kalau seandainya di kalau seandainya di map camp api ini ada 2 kingdom aja atau ada 1 kingdom aja yang kalau 1 kingdom mungkin nggak terlalu bermasalah ya, tapi kalau ada 2 kingdom, wah itu bermasalah banget. Ada 2 kingdom yang menyatakan kami KPK recovery gitu kan, wah itu bermasalah banget. Soalnya aku sempat merasakannya, tapi di KPK aku yang sebelumnya ketika kami dapat grade zigurat ya, ketika kami dapat zigurat, kami dapat bintang itu di camp kami itu hanya satu yang mengatakan dia KPK recovery gitu, hanya satu aja. Nah di yang seterusnya, di yang KPK kami selanjutnya yang kemarin itu kami kalah. Karena di KVK itu satu camp kami itu ada 2 kingdom yang menyatakan dia recovery. Salah satunya kingdom kami sendiri, terus ada 1 kingdom lagi. Di situ kami kalah. Dan kalian tahu rasanya kalah itu musuh tidak pernah peduli guys. Musuh tidak pernah peduli mau kalian recovery ke, mau kalian lagi mengadakan hari besar ke, mau kalian lagi berpuasa ke, musuh tidak peduli. Menang tetap dihitung menang. Ledekan-ledekan, ejekan-ejekan, injakan-injakan tetap mereka lakukan. Oke, gak ada yang peduli. Maka dari itu Kingdom 3165 tidak akan lagi mengatakan mereka mau KVK recovery, tidak ada. Itu sudah dihapus dari Kingdom 3165. Sekarang setiap Kingdom 3165 maju ke medan peperangan, maju ke KVK SOC, itu KVK-nya murni KVK habis-habisan. Nggak ada lagi istilahnya KVK recovery, nggak ada lagi. Buat para anggota atau member atau rakyat 3165 yang nggak kuat dengan ritme yang telah ditetapkan oleh para petinggi-petinggi kingdom ya, yang nggak kuat dengan aturan yang diterapkan oleh para petinggi-petinggi kingdom, ya kami mempersilahkan kalian menuju pintu exit. Kami sediakan apa yang kalian butuhkan, kami bantu. Asalkan kalian bisa bermain dengan nyaman mungkin di kingdom lain, kalau nggak bisa ngikutin ritme 3165, kami sediakan pintu exit dan kami cukupi keperluan untuk migrasinya. Soalnya sekedar just info guys ya, sekedar just info aja, untuk Kingdom 3165 kami benar-benar lagi melakukan pembersihan gitu kan, pengecilan power. Untuk melakukannya kami mesti KVK terus menerus. Jadi setelah KVK ini selesai, ada lagi pendaftaran, kami akan langsung mendaftar. Mungkin kami hanya istirahat sebulan aja, maju lagi ke KVK, begitulah seterusnya. Istirahat sebulan, maju lagi ke KVK. Gak ada yang namanya istirahat sampai 2 bulan lagi. Itu benar-benar jenuh guys, benar-benar jenuh. Seakan-akan kita tuh melupakan inti dari permainan game Rise of Kingdom ini sendiri.
merubah gitu kan, merubah sifat dari game Rise of Kingdom itu sendiri dengan cara farming, 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 lama-lama hasrat untuk perang kagak kagak tersalurkan kan, nah gimana gitu kan. Jadi itulah yang diputuskan oleh para petinggi Kingdom gitu. Untuk sementara Kingdom 3165 tidak open migrasi ya, tidak membuka pintu buat warga baru untuk sementara, sampai kami benar-benar mengecilkan gitu kan power dari Kingdom ini sendiri. Ya guys, demikianlah ya guys ya, demikianlah untuk video kali ini. Saya tidak akan mengucapkan goodbye atau apa, saya hanya mengucapkan uh, melihat kalian lagi di video berikutnya. Oke?